Ya, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Amin. Sehat semua ya. Haleluya. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Ya, haleluya. Ya, langsung saja boleh. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada satu quotes dari salah satu orang terkaya di dunia. Saya akan bacakan untuk kita. Orang bijak belajar dari kesalahannya. Orang yang lebih bijak belajar dari kesalahan orang lain. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita. Atau kita sama-sama membaca. Dua ya. Orang bijak belajar dari kesalahannya. Orang yang lebih bijak belajar dari kesalahan orang lain. Nah, kalau kita melihat orang yang sukses, biasanya kita akan melihat, oh ini kira-kira apa yang biasa dilakukan oleh orang ini. Ketika kita mungkin melihat Elon Musk, Bill Gates, mereka itu adalah orang-orang yang disiplin, betul? Orang-orang yang jam kerjanya sangat tinggi, disiplin, teratur. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya belajar dari orang-orang sukses. Kalau kita melihat orang-orang yang hancur hidupnya, kita juga bisa belajar dari orang tersebut supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Pernah melihat orang yang hancur hidupnya? Pernah ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah coba amati hidupnya, belajar dari dia supaya tidak mengalami hal yang sama. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan, belajar dari kesalahan. Boleh sama-sama kita ucapkan dua ya, belajar dari kesalahan. Kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama ya. Saya sudah buat di depan, kita boleh, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk. 1 Korintus 10 ayat 1. Kita sama-sama membaca dua ya. Aku mau supaya kamu bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks dari 1 Korintus pasal 10 ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana saat itu jemaat di Korintus ini banyak sekali mengalami masalah. Termasuk perpecahan yang ada di antara mereka. Penyembahan berhala, penyalahgunaan kebebasan Kristen, ketidaktertiban dalam ibadah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh budaya Yunani. Banyak anggota jemaat di Korintus itu berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Yang tidak memiliki pemahaman akan kekudusan hidup. Sebagian dari mereka menyalahgunakan kebebasan mereka. Kami sudah diselamatkan. Karena mereka merasa sudah diselamatkan, mereka merasa tidak perlu menjaga hidup kudus. Mereka menghadiri pesta-pesta berhala. Karena menganggap diri mereka sudah diselamatkan. Nah, tapi Paulus datang lewat surat ini kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang satu sejarah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di ayat pertama dikatakan, aku mau. Nah, Paulus memulai dengan kata aku mau, supaya kamu tahu, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita itu semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Bapak Ibu Saudara, yang melintasi laut itu bukan hanya orang-orang hebat, ya. Tetapi semua bangsa Israel itu melihat bagaimana Laut Merah itu terbelah. Ya, jadi bukan hanya Musa, bukan hanya Yosua yang menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu. Tetapi semua, dikatakan, semua bangsa Israel sudah melewati laut yang dibelah. Dan bukan hanya itu saja, mereka melihat tiang awan, tiang api setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tiang awan, tiang api sekarang, mungkin itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa sekali, ya. Mereka makan mana setiap hari, gak perlu cari-cari makan, langsung ada makan tersedia. Setiap hari Tuhan sediakan mana. Mereka minum dari batu keluar air. Tetapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang kelima? Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Orang-orang yang sudah melihat mujizat ini, orang-orang yang sudah melihat perkara-perkara yang luar biasa ini, orang-orang yang sudah menyaksikan pengalaman rohani yang sangat hebat ini, Tuhan katakan kepada sebagian besar dari mereka, aku tidak berkenan. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Di ayat 6 perhatikan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi sengaja kitab Perjanjian Lama, kisah bangsa Israel, kisah kegagalan mereka, kisah penghukuman Tuhan atas mereka, itu dibuat, itu dicatat sebagai contoh. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kita, bukan bagi orang lain. Bagi kita untuk memperingatkan kita. Ini menjadi peringatan bahwa pengalaman rohani yang mungkin kita saksikan zaman dulu, atau kita mungkin 2-3 tahun yang lalu begitu hebat, pernah melihat mujizat yang luar biasa, itu bukan patokan kita akan selalu berjalan dengan mulus.
Tetapi kita lihat bangsa Israel, mereka yang sudah menyaksikan hal-hal hebat, dikatakan mereka sebagian besar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal itu dicatat, ditulis sebagai contoh. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini. Mengapa kita harus belajar dari kesalahan? Dalam konteks ayat ini adalah pengalaman bangsa Israel ya. Kesalahan bangsa Israel. Mengapa kita harus belajar dari kesalahan? Yang pertama, kesalahan umat Israel ditulis sebagai peringatan bagi kita. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 kali dalam 1 Korintus pasal 10 ini dikatakan semua itu sebagai contoh. Contoh di situ berasal dari bahasa Yunani, typos. Artinya apa? Model, pola. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjahit baju, biasanya kita buat pola, betul? Ketika dia membuat pola, maka baju ini akan dijiplakkan di pola itu. Maka hasilnya pasti sesuai dengan baju itu kalau dia ikuti, ya. Nah, firman Tuhan berkata ini sebagai contoh, sebagai pola. Jadi kalau jemaat-jemaat Tuhan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka hasilnya akan sama. Kalau melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka akibatnya akan sama. Jemaat di Korintus merasa, oh setelah mereka diselamatkan, mereka bisa hidup bebas. Tetapi firman Tuhan berkata melalui surat Korintus ini mengingatkan mereka, kalau kamu melakukan dosa yang sama, akibatnya pasti sama. Tuhan sudah membuat itu sebagai pola. Tuhan sudah membuat itu sebagai model. Contoh yang bisa terulang, pola yang bisa terulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, jangan kita hanya membaca itu sebagai kisah bangsa yang pernah terjadi dahulu ya. Kisah sejarah yang pernah terjadi di zaman dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, bacalah itu sebagai pola. Amin. Bacalah itu sebagai contoh. Nah, di zaman Perjanjian Lama ada kisah seorang Yusuf. Yusuf itu seorang yang dapat dipercaya. Seorang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Dan kalau itu kita contoh, polanya itu kita contoh, maka kita akan berhasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Alkitab, di Perjanjian Lama itu juga ada banyak raja-raja yang melakukan banyak kesalahan. Kalau kita tiru polanya, maka hasilnya akan seperti mereka. Sampai di sini mengerti ya? Jadi Perjanjian Lama itu ditulis sebagai pola, sebagai contoh. Akibatnya akan sama dengan apa yang mereka alami. Kalau hidupnya baik, kita ikuti cara hidup yang baik, maka hasilnya akan seperti yang mereka alami. Tapi kalau pola yang jahat yang kita ikuti, maka akibatnya pun akan kita tuai. Amin. Nah, ayat 6 tadi dikatakan, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Coba next ke bawah Kak. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya apa? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ya. Perhatikan, Paulus menggambarkan di sini bahwa semua akar dosa itu dimulai dari menginginkan hal yang jahat. Semua itu mulai bersumber dari dalam hati, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul apa? Terus
Next lagi. Terus ya, dari mana timbul? Dari hati. Itu sebabnya Paulus tadi supaya kamu jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Diperingatkan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau niat hati udah mulai jelek, dan kalau dibiarkan terus harus waspada, amin. Bilang dulu ke sebelahnya, waspada. Waspada. Saya serius ini Bapak Ibu Saudara, kalau hati udah mulai memikirkan hal-hal yang jahat, waspada. Maka harus hati-hati, jangan sampai membuahkan dosa. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Minta Tuhan tahirkan kembali hati kita, amin. Amin. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kepada siapa ini dituliskan? Kepada yang hidup di zaman akhir. Berarti ini adalah satu peringatan yang relevan. Katakan relevan. Sampai hari ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini, peristiwa bangsa Israel ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi ini ditulis untuk Sem. Ini ditulis untuk Deborah. Ini ditulis untuk Samuel. Ini ditulis untuk Cege. Ini ditulis untuk saya. Jangan abaikan perjanjian lama, seriuslah terhadap teguran firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis bukan hanya supaya kita tahu, tapi supaya peringatan kepada kita, oh ada akibat fatal yang harus kita terima kalau kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel dalam konteks ayat ini? Yang kedua, dosa-dosa lama masih relevan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah berpikir dosa zaman dulu gak ada lagi zaman sekarang. Tapi jangan salah, dosa zaman dulu itu masih sangat relevan sampai sekarang. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan, coba semua kita baca yuk. Ini sering menyerang anak-anak Tuhan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas berapa? Orang. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir apa yang dulu terjadi mungkin tidak akan terjadi sampai sekarang. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau dulu terjadi percabulan, sekarang pun masih banyak terjadi percabulan. Bahkan di kalangan orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Jemaat di Korintus, mereka adalah jemaat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus menegur percabulan yang terjadi di antara umat-umat di jemaat di Korintus. Nah, jadi ayat yang ke-8 ini itu peristiwanya terjadi di Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ya. Pada satu hari Tuhan menewaskan 23.000 orang. Mereka menganggap percabulan itu hal yang biasa. Ini peristiwa di mana bangsa Israel melakukan tindakan cabul dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan main-main dengan dosa ini, amin. Jangan main-main dengan dosa ini. Dalam satu hari kata Tuhan, Tuhan membinasakan 23.000 orang yang main-main dengan dosa ini. Begitu banyak orang-orang percaya hari-hari ini, bahkan melayani Bapak Ibu Saudara. Tetapi main-main dengan dosa yang satu ini, percabulan. Apa itu percabulan?
Percabulan berasal dari kata porneia, mengacu kepada segala bentuk dosa seksual di luar pernikahan yang kudus. Jadi kalau belum nikah, jangan coba-coba ini, amin. Anak-anak muda, jangan cemarkan tubuhmu, amin. Termasuk zina, seks bebas, pornografi, dan bentuk kenajisan lainnya. Mungkin kita berpikir, orang-orang di luar sana pun melakukan ini, sudah biasa. Tetapi peringatan ini datang kepada kita. Paulus memperingatkan jemaat Korintus yang hidup dalam budaya Yunani Romawi yang penuh dengan kebebasan seksual, agar tidak jatuh dalam dosa yang sama. Next, 1 Korintus 6 ayat 8. Ini Paulus mengingatkan di pasal sebelumnya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dikatakan di situ, jauhilah dirimu dari percabulan. Kata yang paling tepat untuk kalimat ini adalah lari. Larilah dari percabulan. Anak-anak muda, kalau kita sudah melihat mungkin scroll, ada muncul tontonan-tontonan yang tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak senonoh, larilah dari situ, amin. Jangan aku kuat, aku tidak akan tergoda. Tiba-tiba kita mendapati diri kita sudah terikat, terjerat, tidak bisa lagi lepas. Itu sebabnya dikatakan larilah dari dosa yang satu ini. Jangan main-main dengan dosa yang satu ini, amin. Yang sudah berkeluarga juga, jangan main-main dengan dosa yang satu ini. Ternyata Tuhan tidak mentolerir dosa ini. Bahkan meskipun dilakukan oleh yang katanya umat-umat Tuhan. Kita yang mengaku, aku anak Tuhan kok. Standar kekudusan Tuhan itu tetap dulu dan sekarang. Kita harus menghargai tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Belajarlah dari bangsa Israel agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, amin. Yang mendatangkan murka Tuhan. Zaman sekarang ini begitu bebas, banyak godaan. Betul. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, orang pakai baju mini itu takut posting. Kalau sekarang lomba-lomba, betul? Lomba-lomba, bahkan orang Kristen ikut-ikutan. Kadang kalau kita melihat, padahal dia WL, singer, pelayan, pendeta, tapi bajunya kurang bahan, ketat. Tetapi standar kekudusan Tuhan itu tidak berubah. Kita harus menjaga hidup kita, tubuh kita, amin. Amin. Kalau dunia melakukan itu, kita jangan sama. Kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan Tuhan untuk kita hidup murni, amin. Untuk kita hidup benar, untuk kita hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa percabulan ini. Walaupun dunia menganggapnya sesuatu yang biasa. Berikutnya, apa dosa yang masih relevan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ini? Next. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Yang berikutnya, dosa yang dijelaskan oleh Paulus di sini adalah mencobai Tuhan. Kayaknya aku gak pernah mencobai Tuhan. Mungkin itu pikiran kita. Tetapi apa peristiwa yang disamakan dengan 1 Korintus 10 ayat 9 ini sehingga mereka dikatakan mencobai Tuhan? Di situ ada cluenya, mereka mati dipagut ular. Apa peristiwa bangsa Israel? Coba next. Dipagut ular, ya. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca, ya.
bahwa bangsa Israel itu pernah rame-rame dipagut ular. Siapa pernah dipagut ular? Kalau nggak mati, ya itu kemurahan Tuhan ya. Dipagut Noel katanya. Saya pernah dipagut ular, tapi saya masih hidup. Tapi ularnya nggak beracun. Makanya nggak mati mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu pernah dipagut ular dan mati banyak sekali. Dalam peristiwa Bilangan 21 ayat 4-9, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca apa ceritanya. Dan Paulus mengatakan kenapa mereka bisa sampai dipagut ular dan mati? Karena mencobai Tuhan. Apa itu mencobai? Kata mencobai di sini berasal dari kata Yunani ekpeirazomen. Ya, artinya menguji, menantang atau memprovokasi Tuhan untuk membuktikan kesetiaannya. Seolah-olah manusia berhak menuntut sesuatu dari Allah. Siapa di sini yang sering mempertanyakan kesetiaan Tuhan? Gak ada yang ngaku. Dalam peristiwa Bilangan 21 ayat 4-9 ini, bangsa Israel mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan Musa karena mereka bosan, karena mereka kecewa dengan keadaan mereka. Mereka keluar dari Mesir dan akhirnya mati di padang gurun. Mencobai Tuhan itu berarti menguji Tuhan dengan tidak percaya kepadanya dan menuntut Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Jangan terus-terus nuntut Tuhan, amin. Jangan terus nuntut Tuhan. Ternyata ini adalah satu dosa yang di-highlight ya sama Tuhan, disorot. Orang-orang yang suka merasa Tuhan tidak mengasihinya, ini dosa yang disorot oleh Tuhan. Jangan terus-terus menuntut bukti dari Tuhan apakah Tuhan mengasihi kita, amin. Pengorbanan Tuhan Yesus, mati di kayu salib, Dia berikan kita hidup kekal, itu sudah cukup sebagai bukti, amin. Siapa di sini suka menuntutnya? Ini yang berkeluarga ya, suka menuntut pasangan, membuktikan cintanya kepadanya. Atau yang sudah pacaran, buktikan kasihmu kepadaku. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Ibu-ibu ini suka bertanya sama suami, saya enggak sama aku gitu ya. Padahal udah dikasih uang, dibiayai, dinafkahi semua. Tapi selalu merasa tidak dikasihi. Sering sekali kita sama Tuhan juga gitu. Sudah Tuhan kasih napas, sudah Tuhan kasih kehidupan kekal. Tapi kita selalu, Tuhan sayang gak sama aku? Nah ini nih, tipe-tipe yang seperti ini. Mencobai Tuhan. Belajarlah percaya kepada karakter Tuhan, amin. Belajar percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dan jangan mempertanyakan kualitas karakter Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kepada kita semua. Apapun yang kita alami. Nah, berikutnya, dosa apa yang masih relevan yang dicatat di sini? Perhatikan ayat 10. Ini paling banyak ini, paling banyak. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dosa berikutnya yang disorot oleh Tuhan di sini adalah bersungut-sungut. Siapa di sini suka bersungut-sungut? Saya, puji Tuhan, semua mengaku. Kalau kita tahu berarti kita bisa, oh iya ya, ini yang harus aku ubah. Ya. Terima kasih untuk keterbukaannya. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah mengeluh. Saya pun pernah mengeluh. Bahkan bangsa Israel ini pun semua pernah mengeluh. Tapi Tuhan tidak langsung menghukum pada waktu itu ya. Yang dihukum Tuhan itu adalah yang
kali sudah didapati mengeluh. Kita udah berapa kali? Tiap hari. Tiap hari mengeluh. Ayo, buka dulu Yudas teks. Nah, perhatikan ya. Bukan si Yudas Iskariot. Ini surat Yudas 1 ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan apa? Hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, perkara mengeluh yang mungkin kita anggap biasa, ternyata itu adalah dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dikatakan apa? Orang-orang yang menggerutu. Terus orang-orang yang mengeluhkan tentang nasibnya. Nasib punya suami begini. Nasib punya istri begini. Nasib ekonomi gini-gini terus. Selalu menyalahkan pasangan, selalu menyalahkan anak, selalu menyalahkan orang tua, selalu menyalahkan pekerjaan, selalu menyalahkan situasi. Ini adalah dosa yang bersungut-sungut. Kita pikir, biasa aja itu dosa bersungut-sungut gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan menyoroti dosa yang satu ini, yang terkadang dianggap oleh umat-umat Tuhan sebagai sesuatu yang biasa. Mengeluh terus, seolah-olah hidupnya paling susah di bumi ini. Kayaknya bebanku paling berat daripada bebanmu. Beban istri lebih berat daripada beban suami. Datang suami, bebanku lebih berat daripada bebanmu. Semua merasa bebannya paling berat. Susah untuk bersyukur. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kalau punya orang tua yang ya seperti orang tua kita, mengucap syukurlah. Amin. Orang tua kita punya kelemahan, tapi dia juga punya kelebihan. Mengucap syukur. Tuhan tidak suka orang yang hanya melihat kelemahan orang tuanya. Amin, anak-anak muda. Lihat kebaikannya dan mengucap syukurlah. Sama juga suami istri. Suaminya punya kelemahan segudang. Istrinya punya kelemahan segudang. Tapi percayalah, pasangan kita juga memiliki kelebihan. Mengucap syukurlah. Amin. Mengucap syukurlah dengan gaji 10 juta. Amin. Tapi mengucap syukurlah dengan gaji berapa kita buat? 1 juta. UMR, di bawah UMR. Berarti kalau gaji kita 1 juta, mainan kita bukan boleh main-main, tapi jangan beli. Kalau gaji kita 1 juta, kita mainannya ke pajak sambu gitu. Baju harga 5.000 bisa kita beli 10.000. Mengucap syukur aja, amin. Biar Tuhan senang, anakku ini selalu mengucap syukur. Dia bisa menghidupi dirinya dengan apa yang ada padanya. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar dari kesalahan? Next. Menyadarkan kita akan kerapuhan manusia. Ayat 12. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang merasa dirinya paling rohani,
hati-hatilah supaya jangan jatuh. Siapa yang menyangka dirinya paling banyak melayani, tidak akan jatuh, hati-hatilah supaya tidak jatuh. Karena orang yang merasa rohani ini kadang dia tidak waspada. Itu sebabnya kita harus terus rendah hati, terus bergantung sama Tuhan. Jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupakan hubungan dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, saya nggak tahu di sini. Saya berharap tidak ada yang di sini. Dalam satu hari itu pun tidak ada berdoa, tidak ada datang kepada Tuhan. Sebab merasa, oh aku akan baik-baik saja. Kalaupun aku tidak datang kepada Tuhan, aku akan baik-baik saja. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ayo kita baca yuk sama-sama. 2 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan kita berpikir, oh aku ini kebal terhadap dosa, kebal terhadap godaan. Itu sebabnya berjaga-jaga, berdoa. Masih berdoanya kita di rumah Bapak Ibu? Amin. Godaan itu banyak sekali di luar, di dalam, di HP. Kalau kita tidak menjaga hidup kita, kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Saat kita merasa paling aman secara rohani, justru di situ kita paling rentan. Kadang kita berpikir gini, kan belum doa gitu ya, saya pernah lah, belum sempat doa. Amannya ini nanti, amannya ini aman. Terakhir tidak aman, nanti aku berdoa habis ini. Tapi habis ini ada lagi yang mau dikerjakan. Nanti habis inilah Tuhan. Habis ini pun ada lagi yang ada aja yang mau dikerjakan. Terakhir satu hari itu gak doa, gak ada bangun say hello aja sama Tuhan, gak ada. Hai Tuhan, gak ada. Berjaga-jagalah, berdoalah, bangunlah hubungan dengan Tuhan, amin. Jangan jadi orang Kristen, tapi gak ada hubungan dengan Tuhan, gak ada koneksi. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberikan kita hikmat. Di sanalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Di sanalah Tuhan akan memampukan kita. Di sanalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa-dosa. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Itu tadi, ada 3 tadi mengapa kita harus belajar dari kesalahan. Nah sekarang kita akan perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat terakhir. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu menganggap bahwa apa yang mereka alami itu adalah sesuatu pencobaan yang begitu berat, yang begitu aneh, yang begitu sulit. Itu sebabnya Paulus berkata pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Yang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Misalnya kita punya level kekuatan 100, maka pencobaan itu tidak akan pernah melebihi angka 100. Semua ujian yang kita hadapi adalah bagian dari pengalaman yang umum dirasakan oleh semua manusia. Termasuk godaan, kesulitan hidup, tekanan hidup. Itu adalah pencobaan biasa. Mungkin kita sering berkata kepada teman kita, kamu karena gak mengalami apa yang kualami. Mungkin orang yang sama akan berkata, kau pun gak kau alami apa yang kualami. Berat kali persoalanku. Tapi Paulus menentang pemikiran ini. Dia katakan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi Tuhan udah batasi nih. Ketika udah mau lewat, ya, tidak akan melampaui. Sebab apa dikatakan? Sebab Allah setia. Ini adalah fondasi
penghiburan bagi kita, kesetiaan Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah pencobaan, katakan amin. Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah ujian. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami, percayalah Dia setia. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menepati janjinya untuk menopang hidup kita. Dia menjaga batas-batas pencobaan. Dikatakan tidak membiarkan, artinya apa? Ada pengawasan Tuhan selalu. Ada kontrol Tuhan. Tuhan tidak melepaskan kendali. Tetapi diperbolehkan oleh Allah dengan batas-batas yang Tuhan sudah atur. Jadi kalau kita merasa apa yang kita alami hari-hari ini berat, Tuhan melihat karena kita sudah mampu. Amin. Sama seperti peristiwa Ayub. Setiap kali iblis ingin mencobai, ingin membuat masalah dalam hidup Ayub, apa yang dia lakukan? Dia melapor dulu kepada Tuhan. Betul. Kalau Tuhan izinkan, baru iblis melakukan apa yang mau dia lakukan. Tetapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, maka tidak akan iblis lakukan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, semua masalah yang kita alami sudah ada jalan keluarnya. Amin. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi pernah lihat puzzle mencari jalan? Pernah ya, rumit kita lihat ya, tapi pasti selalu ada jalan keluar. Jadi Tuhan juga sudah menjamin semua pencobaan yang kamu alami, semua masalah yang kamu alami, semua ujian yang kita alami, sudah ada jalan keluar. Tinggal kita berserah kepada Tuhan. Tinggal kita memohon kasih karunia Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita bisa tanggung beban kita. Kita bisa tanggung apa yang sedang kita hadapi. Setiap masalah itu sudah datang bersama dengan jalan keluar. Itu sudah paketan Bapak Ibu Saudara. Sudah paketan. Kalau ada masalah keuangan, contoh, berarti sudah ada jalan keluar di situ. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau ada masalah rumah tangga, sudah ada jalan keluar. Bagian kita apa? Berserah, berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kalau ada masalah di pekerjaan yang tampaknya sulit, sudah ada jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Itu sebabnya kalaupun kita menghadapi hal-hal sulit dalam hidup kita, ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan setia. Yang diizinkan Tuhan tidak melampaui kekuatan manusia. Yang kualami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Ia akan memberikan jalan keluar supaya aku dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan masalah bukan untuk membuat kita susah, tetapi untuk melatih kita agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Agar kita menjadi orang-orang yang semakin berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang pemain musik.